Kencang-kencing apa? Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are Halo guys, welcome to Ken Moto Vlog. Awkward ya, gue udah lama gak ngevlog kayak gini. Serius, udah kapan ya terakhir ya? Gue aja lupa kapan terakhir gue ngevlog kayak gini gitu loh. Dari kemarin dari berapa bulan ya? Udah berapa bulan ya? Ada kali 3 bulan gue nguploadnya ngetrail mulu ya kan ya, karena gue emang lagi seneng-seneng ngetrail sih ya, makanya ya kontennya adanya ngetrail mulu. Dan beberapa bulan ke depan gue juga bakal ngupload yang ngetrail mulu juga ya kan. Jarang-jarang gue bikin konten kayak gini, makanya buat kalian yang nonton bersyukur kalian. Gue udah males gue sebenarnya ngevlog kayak gini, udah nggak ada ide, udah apa ya, iya udah nggak ada ide. Ini aja nih pembahasan hari ini nih, gue pengen curhat aja sama kalian. Gue pengen, ya udah lama gitu kan nggak curhat lagi sambil ngevlog sambil naik motor, terus nungguin komen-komen dari kalian kayak zaman dulu tuh. Ungu banget ya sih. Gue mau curhat aja. Jadi gue ini sebenarnya lagi apa ya, lagi dalam titik jenuh. Kayaknya gue titik jenuhnya tiap hari deh, tapi ya emang gimana ya, gue jenuh mulu ya kayaknya ya, perasaan ya. Jadi velgnya keren juga, boleh juga. Ya lagi dalam sejenuh-jenuhnya jenuh gitu loh. Kalau biasanya itu kan gue jenuhnya ya kalau lagi lagi malas bikin konten, lagi jenuh bikin konten gitu kan. Tapi kalau ini tuh bener-bener jenuh dalam segala hal. Gue jenuh motoran, gue jenuh bikin konten, gue jenuh. Lu pernah nggak sih dalam kehidupan lu itu lu berada di dalam titik paling rendah seumur hidup gitu, dalam apa ya, dari titik dalam paling rendah itu dalam hal mood ya, mood lu tuh paling hilang dalam satu titik gitu loh. Ini ya sekarang lagi gua rasakan gitu loh. Salah satunya ya dari dunia permotoran gua gitu loh. Jadi lu tahu nggak sih, sekarang nih gua lagi pakai helm Arai. Helm ini itu gue jarang banget pakai, hampir nggak pernah gue pakai. Ini karena lagi bikin vlog aja, makanya gue pakai. Kalau nggak lagi bikin vlog ya gue pakai helm half-face biasa, helm hiu. Tahu nggak lo helm hiu gue yang tentara tuh yang warna biru? Ini Arai gua, INK gua, helm full face gua yang lain nggak pernah gue pakai sama sekali, karena lagi jenuh aja bener-bener. Males lah udah nih, kak gua ngaca nih tuh, gue pakai helm Arai sekarang. Males gini aja gue, aduh males banget pakai helm kayak begini ya Allah gitu. Nah, salah satu penyebab yang paling bikin gua jenuh di dunia motor gua, yang bikin gue paling males naik motor sekarang itu adalah atmosfernya. Motor itu udah nggak kayak zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu tuh ya, zaman mungkin ada yang seumuran sama gua, zaman dulu kita naik motor gitu tahun 2016, 2017, 2015. Wah, itu lagi enak-enaknya dunia motor Indonesia gitu kan. Awal-awalnya San Mori mulai rame ya kan, awal-awalnya segala macam mulai indah gitu. Tapi semenjak 2018, 19, 20 itu mulai masuk angkatan baru, mulai masuk angkatan bocil ya kan. Mulai itu bocil-bocil sepertinya mereka mendapatkan banyak prestasi, akhirnya dibelikan motor sama orang tuanya. Makanya udah jadi bete gitu deh. Di jalan tuh banyak bocil tuh rasanya bete. Hari Minggu pagi-pagi banyak bocil pada atraksi, pada wili-wili, pada kebut-kebutan, akhirnya kecelakaan. Bete gitu loh ngeliat. Atmosfernya tuh udah nggak sepositif zaman dulu, malah cenderung sekarang atmosfernya anak motor itu udah negatif gitu loh. Vibesnya udah vibes negatif. Serius, coba misalnya gue ngajak kalian untuk membuka pikiran ya. Kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini aja deh, tahun 2020, akhir-akhir 2020 tuh udah banyak banget kasus yang dihasilkan oleh anak motor. Banyak juga kecelakaan yang terjadi, dan rata-rata pelakunya, kalau kalian perhatiin, pelakunya itu adalah oknum tipikal anak motor yang sama. Perhatiin deh, anak-anak yang biasanya naik ride, anak-anak yang biasanya San Mori, anak-anak yang biasanya di bawah 18 tahun. Perhatiin deh, iya nggak sih? Iya nggak sih? Bukan lagi anak-anak yang suka pakai apa namanya itu ban cacing, bukan lagi anak-anak yang jamet-jamet, bukan lagi anak-anak yang suka pada pakai box, suka
apa sih namanya, touring-touring gitu kan. Sekarang ya zamannya yang bikin rusuh ya anak-anak mori sama anak-anak naik ride, bocil-bocil. Itu yang bikin gue males naik motor zaman sekarang. Gue pakai helm ini aja males, gue takut dikira bocil. Gue kan sekarang bocil-bocil kan helmnya pada bagus-bagus ya, minimal titikors ya kan, pada bagus-bagus kan. Sekarang bocil-bocil, gue aja males sekarang pakai arai karena takut dikira bocil gue di jalan. Males gue. Kayak gue sekarang, kalau dulu tuh ya, zaman dulu tuh gue hampir tiap hari keluyuran, kelayapan, malam, pagi, nggak harus hari Minggu ya, tiap hari, kadang malam jalan-jalan sendirian atau sama teman-teman gitu kan. Sekarang gue nggak pernah, kalau nggak ada perlu gue nggak bakal keluar. Ini aja gue keluar karena ada perlu. Ini gue pengen ke Sidoarjo, gue lagi pengen bikin dekal buat si Varen KTM gue. Ya itulah yang bikin gue males gitu. Mungkin ya ada yang seumuran kayak gue naik motor itu udah dari tahun 2009, which is sudah 12 tahun gue naik motor. Mungkin ada yang seumuran sama gue udah 12 tahun juga naik motor, atau mungkin udah tua. Mungkin kalian, anda ini merasakan hal yang sama kayak gue, udah males lagi naik motor, ya nggak sih? Udah males lagi gitu loh ketemu bangsa-bangsanya bocil-bocil gitu. Pengennya tuh yang kayak dulu lagi, kayak zamannya kita lagi gitu loh, yang aman-aman aja, yang damai-damai, nggak ada orang willy di jalan, nggak ada orang gebut-gebutan di jalan, ya kan, nggak ada yang petakilan di jalan. Enak zaman dulu tuh, nggak kayak, ya udahlah ya, nggak usah diomongin ya. Itu yang bikin gue paling jenuh gitu loh. Gue jadi, gara-gara hal itu gue jadi males bikin konten, gue males bikin vlog lagi, gue males bikin motovlog lagi, gue males makanya isi konten gue sekarang, kalau kalian perhatiin ya, udah naik nge-trail, TJI. Karena gue sekarang mainnya rata-rata di hutan gitu loh. Gue cari kesenangan. Kalau zaman dulu gue cari kesenangan itu di jalan, San Mori, naik ride. Sekarang gue cari kesenangan itu di hutan, naik motor trail, trabasan. Gue senengnya di situ sekarang. Sekarang naik motor kayak begini tuh udah, menurut gue nggak ada rasanya, nggak senyaman zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh gue cuman, iya, dari rumah ke warung YY aja nih, deket sini, Gayung Sari situ, itu rasanya naik motor udah bahagia banget. Sekarang nggak ada rasanya, vibesnya gue udah nggak ngerasain lagi kayak zaman dulu gitu loh. Hati gue ini, perasaan gue tuh, adrenalin gue tuh udah di motor trail semua. Makanya sampai gue bela-belain gue beli KTM 350 SCF Special Engine, gue bela-belain. Makanya gue sekarang beli motor Matic lagi, nggak beli motor yang aneh-aneh. Dari NMAX pindah ke PCX, kayak nggak naik kelas gitu ya nggak sih? Gue beli motor yang gue perlu aja. Ini bukan motor hobi, ini motor harian. Modifikasi juga seadanya, cuman masang karbon, masang spion, cat body, cat pelek, udah kelar. Jujur aja gue sempet kepikiran buat tutup channel loh. Tutup channel Kena Prasetya, udahlah gue males lagi ngevlog kayak gitu udah. Atau enggak, seenggaknya ya gue jadiin channel gue channel enduro lah, yang diupload seputar motor trail aja gitu loh. Serius, gue ada niatan kayak gitu sebenarnya. Oh, lampu hijau, gotta get that green light. Males gitu loh rasanya. Jadi ya banyak, gue jujur aja, gue tahu banyak yang kecewa sama konten-konten gue. Kok nguploadnya cuman motor trail aja, kok nguploadnya cuman merahnya mendadak, nggak seru kok nguploadnya cuman trabasan doang gitu loh, nggak pernah ngupload yang lain. Kok gini sekarang Mas Kena? Pasti banyak yang kecewa sama gua, tapi ya mohon maaf aja nih, bahagia gue sekarang ada di motor trail, bahagia gue sekarang ada di trabasan gitu loh. Di aspal gue udah nggak nemu kebahagiaan lagi kayak zaman dulu gitu loh. Makanya sekarang apa-apa ya udah gue maunya motor tanah, pengennya itu mainnya di tanah doang gitu. Kalau naik kayak gini-gini udah males rasanya. San Mori naik ride gitu udah males banget. Walaupun bareng-bareng sama temen-temen gitu, rasanya tuh udah beda, nggak kayak zaman dulu lagi. Nggak enak rasanya. Apalagi kalau di jalan ketemu sama bocil-bocil, ya Allah. Nongkrong aja nih, gue nongkrong di tempat nongkrongan gue biasanya, kalau ada bocil yang dateng tuh gue, aduh males, pengen pulang gitu loh rasanya. Ada bocil yang bawa motornya pada dipretelin, dirondolin gitu kan. Aduh udah males banget rasanya, tau gak kayak gitu tuh. Terus gimana bang solusinya ya? Solusinya ya nggak ada. Kalau misalnya kita ngelihat bocil-bocil kayak gini itu, mereka nggak akan pernah berhenti kecuali dua hal kalau gue bilang.
entah motornya disita sama orang tuanya atau dari kedewasaan mereka sendiri. Sekarang polisi aja kan udah sering grebek kan di mana-mana kan, ada balap liar digerebek, ada San Mori sekarang dijagain, di Surabaya dijagain loh tiap pagi, minggu pagi. Terus segala macem balap liar segala macem itu sekarang juga pada keliling gitu kan, kalau ada kerumunan ya itu karena Covid sih, bukan karena bocilnya. Polisi pun nggak ada beri pengaruh apa-apa ke anak-anak ini gitu loh. Jadi yang bisa beri pengaruh ya paling orang tua mereka pun itu juga harus nyita motor mereka. Ntar kalau kayak gitu udah baru bocil-bocil ini bisa hilang dari muka aspal, bukan muka bumi, muka aspal, hilang lagi dari aspal. Aspal akan seindah seperti dulu, tidak ada bocil. Mantap. Kita juga ngasih himbauan para motovlogger, gua, Mr. November, terus Gus Ali dan yang lainnya itu juga udah banyak ngasih himbauan di vlog di Instagram. Nggak ada pengaruh apa-apa. Akun-akun Instagram gede juga kayak temen gua hujat baper baik Indonesia ngasih himbauan sampai ngata-ngatain, nggak ada pengaruh apa-apa buat para bocil. Mereka akan tetap terus ada, nggak ada pengaruh apa-apa, percuma. Semua yang kita lakukan percuma. Bahkan yang dilakukan polisi aja percuma, apalagi kita yang cuma influencer gitu kan, percuma. Udah, ya gue cuma pengen curhat itu aja sih. Perjalanannya masih jauh by the way. Ke ikon grafik itu di mana ya? Di Seruni. Gue lupa namanya, tapi ada gue tahu tempatnya gitu. Ya udahlah, kalau gitu ya gue tutup aja. Gue cuma pengen curhat itu aja di vlog hari ini. Dan kalau misalnya kalian mungkin memiliki perasaan yang sama kayak gue, atau mungkin ada komentar, ada tanggapan yang lain, silakan di komen. Gue tuh seneng banget komen-komenan sama kalian. Gue seneng banget balesin komen kalian, apalagi komenan yang berbobot. Itu gue suka banget, nggak cuma yang kayak first bang ini bang kayak gitu, gue nggak bisa dibalas komen kayak gitu tuh. Gue pengen komen yang sesuatu yang bannya besar sekali bung, gue jadi inget Ugi. Ya gitulah, silakan di komen, ayo kita ngobrol bareng-bareng. Dan kalau gitu gue tutup aja. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. Nah bisa, jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace yang ada obat.